Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di pertemuan kedua ini, kita masih membahas modul 1 yaitu mencoba meramal masa depan. Masa depan yang paling dekat adalah hari setelah hari ini, besok. Untuk meramal kejadian besok, dibutuhkan data dari beberapa hari yang lalu. Anda mungkin pernah melihat data pergerakan harga saham, valuta asing, dan emas yang biasa diramalkan nilainya setiap hari. Banyak orang menggunakan data suatu peristiwa yang sudah terjadi untuk meramalkan peristiwa serupa di masa depan. Misalnya mengamati pertandingan sepak bola antar klub sepak bola dan meramalkan skor akhir atau kemenangan salah satu klub berdasarkan data pertandingan yang telah dilalui klub yang akan bertanding. Laporan juga merupakan salah satu sumber data sejarah. Sebagaimana kita ketahui, sejarah kerajaan di Indonesia banyak didapatkan dari catatan perjalanan pelaut Cina. Selain laporan, foto atau gambar, dan video juga sumber sejarah yang lain. Laporan hasil belajar juga merupakan salah satu sumber sejarah untuk mempelajari potensi belajar seseorang. Anda tentu pernah melihat laporan hasil belajar Anda. Itu merupakan pencapaian belajar Anda di masa lalu. Pencapaian Anda di masa lalu bisa dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki hasil belajar di masa depan. Menggunakan laporan hasil belajar, Anda dapat mengetahui mata pelajaran apa yang Anda kuasai dan mata pelajaran apa yang Anda perlu berusaha lebih keras untuk menguasainya. Kerinduan untuk memperbaiki masa kini atau masa depan dengan memperbaiki sejarah masa lalu dialami sebagian besar manusia, maka Anda pernah mendengar pepatah, menyesal kemudian tiada berguna. Ini berarti, kita sudah tidak dapat mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Kerinduan untuk mengubah sejarah masa lalu juga disajikan dalam banyak bentuk, salah satunya serial kartun, Doraemon, robot masa depan yang datang ke masa kini dengan menggunakan mesin waktu untuk membantu kehidupan Nobita di masa kini agar di masa depan sejarah tentang Nobita berubah lebih baik. Agar dapat memudahkan mempelajari sejarah, para ahli menggunakan periodisasi dalam sejarah. Umumnya satu periode memiliki kekhasan tertentu. Periodisasi atau pembagian waktu untuk memudahkan dalam mempelajari sejarah yang disebut juga pembabakan dalam sejarah. Setiap orang bisa membuat pembabakan menurut versinya sendiri, demikian pula para ahli sejarah dapat membuat pembabakan sesuai dengan hasil kajiannya terhadap berbagai peristiwa yang telah terjadi dan mengaitkannya dalam suatu garis waktu. Berikut adalah salah satu pembabakan sejarah Indonesia tahun 1200 sampai 2008 menurut M. Cherrycliffe. 1. Akhirnya zaman modern, 1200. 2. Perjuangan merebut hegemoni, 1630 sampai 1800. 3. Pembentukan negara jajahan, 1800 sampai 1910. 4. Munculnya konsepsi Indonesia, 1910 sampai 1942. 5. Runtuhnya negara jajahan, 1942 sampai 1950. 6. Indonesia merdeka, 1950 sampai 2008. 7. Apa saja yang terjadi hari ini, masa kini, 8. Apa yang kemungkinan terjadi? Masa depan, bagaimana Anda membuat pembabakan dalam hidup Anda? Anda dapat membuat pembabakan sejarah sendiri, terutama sejarah yang berkaitan dengan diri dan keluarga. Pembabakan dalam sejarah sangat tergantung pada bagaimana kejadian pada satu rentang waktu dikelompokkan. Misalnya masa Indonesia merdeka, yaitu tahun 1945 sampai saat ini, umumnya dibagi dalam 3 tahapan menurut sebagian besar ahli sejarah, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Periodisasi disusun atas dasar pemikiran ahli sejarah, namun tidak dapat dibuat tanpa alasan yang jelas. Periodisasi harus dapat menjelaskan pemikiran komparatif antara satu periode dengan periode lainnya merujuk pada ciri khas suatu kurun waktu sejarah.
Ahli sejarah memberikan catatan khusus pada perubahan penting yang terjadi pada suatu periode sejarah yang menjadi pembeda dengan periode sejarah sebelum atau sesudahnya. Sekiranya sudah cukup untuk materi di pertemuan kedua ini, jangan pernah bosan untuk membaca dan memahami semua materi yang saya berikan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.